Tema Natal kita tahun ini adalah See the Light. Pandanglah pada terang itu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa tema Natal kita hari ini adalah See the Light? Dan ini juga saya boleh merasakan di dalam spirit bahwa hari-hari ini saudara, sedang terjadi satu kegelapan. Bukan hanya kegelapan yang biasa saudara, tapi kegelapan yang benar-benar sedang terjadi di seluruh dunia. Dan kita percaya saudara, bahwa kegelapan itu tidak pernah akan menguasai terang saudara. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara, banyak orang hari-hari ini sepertinya hidup, tapi tidak hidup saudara. Karena hidup itu bukan sekedar kita punya nafas, bukan sekedar kita punya aktivitas, ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Dia ini siapa? Kristus. Jadi kalau kita tidak ada di dalam Kristus, hari ini saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mungkin kau hanya ikut Tuhan karena orang tuamu sebagai Kristen. Mungkin kau hanya ikut Tuhan karena ya pokoknya hari Natal saya datang ke gereja. Pulang dari tempat ini, engkau harus punya satu decision, engkau harus punya satu keputusan. Aku mau menerima Dia karena aku mau punya hidup itu. Kata hidup itu adalah Zoe. Zoe itu bukan sekedar hidup saudara. Hidup kekal itu bukan sekedar hidup selama-lamanya saudara. Karena orang mati juga kekal saudara, akan mengalami kekekalan. Hidup kekal itu adalah kita punya hidupnya Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bicara tentang apa? Terang itu menerangi. Saudara bisa dapatkan pencerahan. Saudara bisa dapatkan hikmat. Kalau orang dalam kegelapan itu saudara, tidak enak saudara. Betul tidak saudara? Orang dalam kegelapan itu seperti dia meraba-raba. Saudara tahu? Banyak orang hidup. Tapi sebenarnya dalam hidupnya ada kegelapan saudara. Kalau orang tahu bahwa dia hidup dalam kegelapan, itu bagus saudara. Tapi banyak orang hidup dalam kegelapan, tapi dia tidak tahu bahwa dia hidup dalam kegelapan. Itu bahaya saudara. Itu bahaya saudara. Banyak orang hidup dalam kegelapan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hidup dalam kegelapan. Sehingga dia tidak tahu harus buat bagaimana saudara. Nah salah satu tanda kalau pas kita sedang ada dalam kegelapan. Kegelapan itu bukan hanya bicara, wah saudara, wah hidup di luar sembarangan. Tadi itu drama yang sangat bagus. Tapi ketika ada area dalam kehidupanmu, engkau sedang mengalami satu ketakutan. Engkau sedang mengalami satu depresi. Berarti ada area dalam hidupmu yang mungkin sedang ada dalam kegelapan. Dan engkau butuh yang namanya terang itu saudara. Kita butuh yang namanya terang itu saudara. Ada dua jenis terang. Yang pertama terang secara natural. Ya, terang matahari itu terang natural saudara. Keluaran pasal 10 ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit. Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada apa? Terang di tempat kediamannya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira terang yang ada di tempat orang Israel itu terang biasa atau terang supranatural? Nah, apa yang terjadi di Mesir itu bukan kegelapan biasa. Makanya dikatakan thick darkness. Thick darkness itu adalah kegelapan yang bisa sampai dipegang saudara. Untuk mengalahkan yang namanya thick darkness dibutuhkan bukan terang biasa, tapi dibutuhkan satu terang, yaitu siapa? Yesus sendiri. Yesus adalah terang itu saudara.
Amin. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, coba kita buka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah apa? Jadilah terang, lalu terang itu, saya mau tanya sama saudara. Terang ini terang apa? Matahari kok? Terang ini bukan terang matahari, karena benda-benda penerang itu baru diciptakan beberapa ayat berikutnya. Nah, terang ini adalah Yesus sendiri. Ini dalam bahasa Inggrisnya, and said God let there be light, and there was light. Saudara tahu di dalam bahasa Hebrew-nya dikatakan ini, Wai Omer Elohim Yahi Or Wehi Or. Saudara tahu perkataan pertama yang muncul dari mulutnya Allah itu apa? Yehi Or. Yehi itu dari dua konsonan, Yud dan He. Saudara tahu Yud He itu siapa? Yesus. Yahweh. Yud He Vav He. Jadi perkataan pertama yang muncul dari mulut Allah itu pertama, Yahweh adalah terang. Jadi terang itu bukan sesuatu, saudara. Terang itu adalah seorang pribadi. Namanya siapa? Namanya Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Namanya Yesus itu sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara belum punya Yesus, saudara belum mengenal Yesus secara pribadi, di dalam hidup saudara belum ada terang itu, saudara. Nah, ini perkemahan orang Israel pada waktu di Perjanjian Lama. Formasinya adalah formasi salib. Nah, saya akan jelaskan ada 3 jenis terang. Yang pertama terang secara natural. Terang secara natural itu terang matahari, saudara. Dan orang di luar sana, sekalipun mereka tidak kenal Tuhan, mereka punya terang itu yang sama. Mereka punya terang yang sama, mereka bisa punya hikmat, mereka bisa punya hikmat dunia, mereka bisa punya kepandaian, mereka bisa punya kepintaran, mereka bisa pelajari itu di bangku sekolah. Tetapi ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Ada terang yang kedua. Nah, terang ini bukan terang natural, saudara. Terang yang kedua ini adalah terang supranatural. Kenapa saya katakan terang supranatural? Ini adalah kandil, ini adalah menorah, dan ini ada lampu di sini. Ini bukan cuma lampu biasa, ini terbuat lampunya ini dari api. Saudara tahu, kalau zaman dulu kita punya lampu itu ada sumbu, itu dipakai di bait Allah, saudara. Saudara tahu apinya ambil dari mana? Apinya ambil dari mezbah. Tidak boleh ambil dari api yang lain. Makanya satu kali pernah kejadian, Nadab dan Abihu dikatakan mereka membakar api asing. Karena mereka tidak ambil api dari sini. Sudah tahu ini apinya dari mana nih? Api yang ada di mezbah korban bakaran itu adalah api langsung dari sorga, saudara. Api langsung dari Tuhan. Makanya, ya mezbah korban bakaran itu bicara tentang karya Kristus di atas kayu salib buat kita. Dia mati dan bangkit buat hidup kita. Dia mengorbankan hidupnya sehingga hari ini kita bisa punya pengharapan. Nah, api ini dibawa masuk di dalam kandil ini, saudara. Saudara tahu siapa kandil ini? Wahyu pasal 2 ayat 1 dan 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh apa? Kaki dian. Ketujuh kaki dian itu lambang daripada gereja. Dia berjalan di antara ketujuh kaki dian. Artinya begini, dia berjalan di tengah-tengah. Bahasa Inggrisnya dikatakan, dia berjalan di tengah-tengah daripada gereja itu, saudara. Dia mau menjadi pusat. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi gini, saudara. Kaki dian itu menggambarkan siapa? Gerejanya. Kita ini ada di sini. Nah, hari ini saudara kalau lihat di sini ini ada tirai karena kematian Yesus. Tirai ini terbelah. Di dalam sini ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu tidak ada terang, tidak ada lampu, tapi itu adalah Allah Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini udah terbelah. Hari ini posisi kita hari ini, saudara tahu, kita ada bersama-sama dengan Dia. Gerejanya, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Amin, saudara. Nah, saudara tahu bagaimana caranya menyalakan ini? Nanti kalau saudara baca, imam itu harus menyalakan lampu itu mulai sore sampai pagi, harus menyala, saudara. Maksudnya apa? Tuhan bilang itu adalah waktu-waktu tergelap. Jadi kegelapan Tuhan itu
Dia datang bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kau datang dengan ada kegelapan dalam hidupmu, percayalah bahwa kita punya Tuhan. Dia tidak takut dengan kegelapan dalam hidupmu. Kegelapan apapun juga tidak pernah menghalangi dia untuk turun sampai ke titik di mana engkau ada. Jadi lampu ini, kaki Dian ini saudara, dinyalakan bukan pada waktu siang. Pertama dimulai daripada sore sampai pagi saudara. Ini menggambarkan Tuhan mau. Bahkan di dalam saat-saat tergelap dalam hidupmu sekalipun, dia ada di situ. Yang kedua, saudara pernah tahu kalau saudara pakai lampu itu, kira-kira sumbunya bisa padam tidak? Bisa habis tidak? Kalau sudah habis gimana caranya? Harus diangkat, ditarik lagi. Betul? Saudara tahu, ada sebuah arti yang indah di sini. Hidup kita nih kadang-kadang, sekalipun kita udah terima Tuhan Yesus, kadang-kadang kita merasa, Tuhan, kok beta pu hidup ini seperti semua habis, beta pu terangin. Beta pu hidup ini kok nyalanya sudah tidak ada. Beta pu hidup ini sepertinya sumbunya sudah mau padam. Ada satu ayat yang berkata begini, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Saudara tahu, buluh itu di Israel itu dibuang-buang. Orang anak-anak kecil, orang Yahudi itu biasa pakai buluh itu untuk tiup, bikin musik. Dan kalau itu udah rusak, itu dibuang. Mereka ambil yang baru lagi. Karena apa? Karena itu banyak sekali di situ. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai, ini gambaran hidup kita. Buluh yang udah sebenarnya tidak ada harganya. Seperti kalau saudara hari ini ambil sedotan di restoran, saudara pakai itu kalau sudah rusak, ya udah buang, ngapain diganti, diperbaiki, betul gak? Tapi kita punya Tuhan lain saudara. Terangnya dia. Saudara, kita adalah buluh itu saudara. Kadang-kadang sumbu juga. Kita adalah sumbu yang seringkali hidup kita sudah mau pudar. Tapi tahukah saudara, kalau saudara adalah orang percaya sungguh-sungguh dalam Kristus, sekalipun sumbu saudara sudah mau pudar, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah dalam hidup saudara. Dia akan angkat kembali sumbu saudara. Dia akan tarik kembali itu. Lampu itu saudara. Lampu itu yang sudah mau habis. Dia akan angkat itu saudara. Amin saudara. Saudara tahu hari ini bahwa kita adalah gereja Tuhan. Tapi berapa banyak kita gereja Tuhan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita merasa kita mau menyerah. Bahkan kadang-kadang kita sudah mau, kita sampai melayani saya kita rasa udah capek. Pernahkah saudara rasa seperti itu? Sepertinya Tuhan, kita semua menyerah melayani Tuhan. Nah ini kejadian yang terjadi di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Katakan, pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini luar biasa saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara tahu, sebenarnya ini bukan soal keselamatan mati masuk surga atau neraka. Banyak kali kita dalam hidup ini saudara, kita seperti jemaat di Efesus. Kita masih datang ke gereja, melayani Tuhan bahkan. Tapi saudara tahu, itu semua dilakukan tanpa lagi ada sebuah rasa, tanpa lagi ada sebuah cinta. Saudara lihat ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 dan ketiga. Apa yang hilang dari jemaat di Efesus ini saudara? Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan apa? Imanmu, usaha,
kasihmu, ketekunan, pengharapanmu kepada Tuhan kita. Saya ingin tunjukkan sama saudara, apa yang hilang dari jemaat di Efesus? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope. Ada tiga-tiganya. Ada work, ada labor, ada patience. Coba kita ke jemaat Efesus tadi. Di dalam Wahyu pasal yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik apa? Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Supaya saudara bisa lihat perbandingannya saudara. I know your works. Apa bedanya tadi di Tesalonika? Works of faith. Yang hilang apa? Faith-nya tidak ada. Labornya ada. Tapi labor of love. Apanya yang hilang? Love. Yang ketiga, your patience. Yang tadi apa? Patience of hope. Saudara tahu, jemaat di Efesus, mereka punya kerja keras. Mereka punya usaha. Mereka punya ketekunan. Tetapi tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih. Pernahkah saudara merasa seperti itu dalam hidup ini? Mungkin saudara pernah ngalamin itu, atau mungkin saudara sedang ngalamin itu hari ini. Kuncinya tadi di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan yang berjalan di antara apa? Berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Yang Tuhan maksudkan apa? Di dalam bahasa Inggris bukan cuma di antara. In the midst. In the midst. Di tengah-tengah kaki Dian itu saudara. Saudara tahu, Tuhan bukan hanya ingin kita melayani Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita ikut Tuhan biasa. Tapi Tuhan ingin Dia menjadi pusat daripada kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi pusat. In the midst itu artinya apa saudara? In the midst itu artinya Dia yang ada di tengah-tengah. Terang itu, see the light. Kalau saudara mengandalkan terangmu untuk melayani Tuhan. Saudara mengandalkan terangmu untuk menyelesaikan persoalanmu. Kalau saudara mengandalkan terangmu untuk bisa melakukan segala sesuatu, engkau akan kelelahan. Mungkin engkau bisa kelihatan seperti sibuk. Mungkin engkau bisa kelihatan seperti lakukan semuanya. Mungkin engkau bisa terlibat dengan banyak hal. Tapi sebenarnya dalam hatimu ada satu kelelahan. Karena apa? Karena Tuhan mau Dia menjadi pusat daripada hidup saudara. Amin saudara. Ketika Dia menjadi pusat daripada hidupmu, maka apa saudara? Maka engkau bisa melayani, engkau bisa melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatanmu sendiri. Kisah Para Rasul pasal 3. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang. Karena orang itu tetap mengikuti Yesus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerubuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Jadi saudara, waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang saudara, orang-orang Israel itu datang dan mereka bilang, ini karena Petrus, ini karena Petrus, ini karena Yohanes. Saudara tahu apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Petrus bilang, "Hei, itu bukan karena kami, itu karena terang itu sendiri, itu karena Yesus." Saudara, mereka sedang menunjukkan terang itu. Terang itu bukanlah dari diri mereka sendiri, tapi terang itu adalah daripada Kristus. Amin saudara. 3 poin yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, Yesus itu adalah terang itu sejati. Saudara tidak bisa punya terang selain saudara ada di dalam Kristus. Amin saudara. Yang kedua, terang itu mengalahkan semua kegelapan dalam hidup kita. Yohanes pasal pertama ayat yang kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya siapa? Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk apa? Memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi saudara, ada Yohanes di dalam perjanjian lama. Dia memberitakan tentang terang itu. Terang itu bukan Yohanes. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, kita juga dipakai seperti Yohanes. Kita memberitakan tentang terang itu. Amin saudara. Dan fokus kita bukan tentang diri kita. Tapi fokus kita adalah tentang terang itu saudara. Terang itu siapa? Yesus. Jadi waktu seluruh kaki Dian itu fokusnya adalah kepada Yesus.
maka disitulah kita bisa punya terang itu yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Terang itu akan mengalahkan semua kegelapan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi 3 poin yang saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, Jesus is the true light. Terang itu bukan sesuatu. Yang kedua, terang itu mengalahkan semua kegelapan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jadikan dia sebagai pusat di dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia menjadi pusat dalam hidupmu, terang itu akan mengalahkan semua kegelapan dalam hidup saudara. Amin.